United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Agen bantah Anthony Martial dikucilkan oleh Erik ten Hag di Manchester United. Agen Anthony Martial, Philip Lambeli, buka suara terkait rumor kliennya dibekukan oleh Erik ten Hag di skuad Manchester United. Dia menyebut bahwa rumor yang beredar itu sama sekali tidaklah benar. Anthony Martial memang sudah absen cukup lama dari skuad Manchester United. Dia diberitakan sakit sejak laga melawan Liverpool di bulan Desember kemarin. Hingga saat ini Anthony Martial belum kunjung kembali ke tim utama Manchester United. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Anthony Martial saat ini dikucilkan oleh Erik ten Hag dari tim utama United, di mana dia diminta untuk berlatih sendiri karena performanya jauh dari kata fit. Menanggapi rumor-rumor yang beredar itu, sang agen membantahnya dengan tegas. Rumor yang beredar mengenai Anthony Martial itu sepenuhnya keliru, ungkap Lamboli kepada Sky Sport. Menurut sang agen, Anthony Martial absen sebulan terakhir karena dia harus menjalani operasi akibat cedera yang dia alami. Jadi dia membantah kabar bahwa sang striker dikucilkan dari skuad Manchester United belakangan ini. Anthony Martial menjalani operasi kecil di bagian aduktornya. Cedera itu membuatnya tidak bisa 100% dalam beberapa waktu terakhir. Dan sekarang dia sudah bisa 100% kembali, ungkap dari Lamboli. Lamboli kembali menegaskan bahwa kabar Martial dikucilkan dari skuad Manchester United itu sama sekali tidaklah benar. Dia menyebut Erik ten Hag masih percaya pada sang penyerang sehingga dia akan kembali masuk ke dalam line up setan merah. Dia tidak dikeluarkan dari tim dan dia tidak memiliki masalah dengan pelatih. Anthony Martial sudah membela Manchester United selama 9 musim dan jika dia tidak profesional dia tidak akan berada selama itu di dalam klub, tambah dari Lamboli. Manchester United sendiri sejauh ini belum terlalu terganggu dengan absennya Anthony Martial di lini serang mereka. Højlund masih jadi andalan di lini serang mereka, sementara Rashford juga bisa digeser sebagai penyerang tengah. Hanya ada satu striker yang kemungkinan gabung di Manchester United 2024. Sebuah laporan menarik diungkapkan oleh Sky Sport. Mereka menyebut bahwa Manchester United hanya punya satu opsi untuk didatangkan ke lini serang mereka di musim dingin kali ini. Seperti bursa-bursa transfer sebelumnya, Manchester United kembali digosipkan akan belanja pemain baru. Erik ten Hag dilaporkan punya beberapa kebutuhan di dalam timnya di bursa transfer kali ini. Setan Merah dikabarkan akan mencari striker baru di musim dingin kali ini. Mereka butuh tambahan tenaga untuk memperkuat lini serang mereka yang kesulitan mencetak gol belakangan ini. Sky Sport menyebutkan bahwa Manchester United memang aktif berburu striker, namun mereka tidak punya banyak opsi di bursa transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, United tidak bisa bebas merekrut striker baru karena aturan financial fair play. Raca keuangan setan merah saat ini sedang tidak seimbang. Pengeluaran jor-joran mereka di musim-musim panas kemarin dikabarkan tidak sepadan dengan pemasukan mereka. Alhasil United tidak bisa keluar uang cukup banyak di bursa transfer musim dingin kali ini, karena jika mereka melanggar, mereka akan terkena sanksi. Dengan kondisi keuangan mereka saat ini, United disebut hanya punya satu opsi yang kemungkinan mereka rekrut di musim dingin. Dia adalah penyerang Bayern Munchen, Erik Maxim Choupo-Moting. Sang striker kontraknya akan habis di musim panas nanti dan Bayern Munchen mempersilahkan sang striker untuk pergi di musim dingin kali ini. Dengan sisa kontraknya yang kurang 6 bulan lagi, Choupo-Moting dilaporkan bisa diangkut dengan harga yang murah. Jadi dia akan jadi opsi paling realistis untuk didatangkan United saat ini. Sang pemain juga bisa didatangkan dengan opsi perpinjaman sementara dan akan dipermanenkan di musim berikutnya. Namun Manchester United dilaporkan harus menunggu keputusan tersebut dari Erik ten Hag. Apakah sang pemain memang cocok dengan skema permainannya ataupun tidak. Selain itu, Sir Jim Ratcliffe belum bisa membantu Manchester United untuk mencari pemain baru, sebab kepemilikan saham 25% miliknya belum diratifikasi oleh pihak Premier League. Agen Benzema tidak ingin melihat kliennya pindah ke Manchester United. Benzema musim ini bergabung dengan Al Ittihad. Dia terikat kontrak di klub Arab Saudi itu sampai tahun 2026. Namun belakangan ini mulai muncul rumor yang menyebutkan dia bakal cabut dari Al Ittihad meski baru bergabung setengah musim saja. Hal ini tidak lepas dari sikap Benzema yang membuat klub marah kepada sang pemain. Dia tidak kembali ke Arab Saudi tepat waktu setelah berlibur. Alhasil Al Ittihad tidak menyertakan Benzema dalam permusatan latihan di Dubai. Karim Benzema juga bisa disebut akan balik ke Eropa. Kebetulan ada beberapa klub yang mencari tambahan jasa sang striker.
Kabarnya dia diminati beberapa klub Premier League, salah satunya adalah Manchester United. Manchester United sekarang punya Rasmus Højlund, namun dia belum tampil sesuai dengan ekspektasi. Memang masih ada juga Anthony Martial, akan tetapi United dikabarkan akan segera melepasnya ke klub lain. Hugo Spiegel juga mengatakan bahwa Karim Benzema mungkin saja cabut dari Al Ittihad, apalagi jika performanya di Arab Saudi tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun dia mengatakan jika memang Benzema akan cabut, dia lebih suka melihatnya kembali ke Lyon, meski ada rumor menarik dari Manchester United. Seperti diketahui, klub Prancis itu merupakan klub profesional pertama Karim Benzema. Ketika Anda berada di level ini dan hasil Anda sedikit kurang bagus pada saat tertentu, kami segera datang dan mengatakan bahwa ini adalah akhir dari karir Anda. Saya harus mengatakan bahwa saya akan sangat senang melihatnya kembali bermain di Lyon. Saya akan menyukainya, akan tetapi dia belum mengumumkannya kepada saya atau untuk saat ini, ungkap Figer. Gary Neville tuntut kasus Manchester City. Legenda Manchester United meminta Premier League untuk memberikan kejelasan kepada tim elit Manchester City untuk kasus yang mereka hadapi. Pembatasan financial fair play menjadi topik hangat di sepak bola Inggris saat ini setelah Nottingham Forest dan Everton didakwa pekan lalu. Kedua tim disinyalir melanggar aturan profit dan juga keberlanjutan Liga Inggris. The Toffees dikurangi 10 poin di awal musim, meskipun pimpinan Goodison Park membantah tuduhan tersebut. Mendukung tim lain seperti Everton mempertanyakan mengapa kasus kontroversial Manchester City belum juga disidangkan. Setelah penyelidikan Liga Premier yang berlarut-larut, Manchester City dituduh melanggar 115 peraturan keuangan selama jangka waktu 9 tahun. Mantan bek Manchester United, Gary Neville, menghimbau Liga Premier untuk tidak menunda proses lebih lanjut ketika berbicara di Overlap. Saya ingin melihat amandemen FFP. Saya tidak pernah menyetujuinya sejak awal. Seperti yang terjadi saat ini, hal ini menghentikan klub-klub seperti Newcastle United yang pemiliknya kaya untuk bisa naik ke puncak, ungkap Gary Neville. Richard Masters mengatakan telah ada tanggal yang ditetapkan untuk sidang, namun dia tidak dapat mengungkapkan kapan tanggalnya. Ini memberitahu saya bahwa kami tidak akan menyukai tanggalnya. Mungkin akan terjadi di musim panas setelah musim ini. Ini adalah kepentingan Manchester City dan semua orang untuk membawa kasus ini ke depan, mempercepat proses dan melakukannya lebih cepat. Ini tidak bisa dilanjutkan dan itu merugikan Premier League, tambah dari Gary Neville. United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal.